Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillahi nahmadu nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumit tabatun amma ba'. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat, memuji syukur kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan Islam, sehingga sampai malam ini kita masih bisa terus mentaati perintah-perintahnya dan juga bisa menjauhi larang-larangannya. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah SAW, An-Nabi alladhi arsallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Ikhwatul iman, alhamdulillah kembali pada malam hari ini sengaja kita angkat tema yaitu di bulan Rajab, dan insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan Rajab dan kita tinggalkan bulan Jimadil Akhir. Dan di bulan Rajab ini ikhwatul iman memang ada peristiwa yang besar. Selain dari bulan Rajab ini bulan Syahrullah al-Hurumat, kama qala Allah Ta'ala fi surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'u hurum dzalika dinul qayyim. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, diterapkanlah setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihurumat, diagungkan Allah, dan ini bulan yang mulia. Untuk tadi Pak Ustadz sudah menanyakan tentang ada amal-amalan yang ini tambahan-tambahan spesial untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan, 3 beruntun dan 1 terpisah, kama qala Nabi sallallahu min hadis Abi Bakrah, khatbana Nabi sallallahu fi hajjil wada, haji perpisahan. Qala Nabi SAW, ala inna zamani qad istadrara yawma khalaqas samawati wal ard as-sana 12 syahr minha 4 hurum athalatha mutawaliyatum dzul qa'dah dzul hijjah muharram rajab mudira baina jimad akhir wa sya'ban. Sesungguhnya zaman ini terus berputar sampai dikehendaki Allah, sampai datangnya hari kiamat. Hadis Imam Muslim, Abu Hurairah dan sahih, maka tidak akan datang kiamat kecuali hari Jumat. Dan alhamdulillah kita masih diperpanjangkan Allah umur kita, dan 3 beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab terpisah di antara Jumat akhir dan yaitu Syaban. Dan alhamdulillah akhwat liman, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang besar yang kita kenal al-am al-hazn, tahun kesedihan, ketika Abu Talib meninggal setelah 2 bulan Khadijah, dan Rasulullah diberikan hadiah secara langsung tanpa perantara, yaitu salat 5 waktu. Ini kemungkinan kita sudah sering mendengar tentang Isra Mi'raj. Baik, kita ambil bulan Rajab dulu Pak Ustadz. Karena di bulan Rajab ini ada Nabi SAW, kebiasaan beliau, yaitu dari Hafsah, zaujun Nabi SAW, qal arba lam yakun yada'ahunna yada'a Nabi SAW. Ada 4 Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, sering dia lakukan, yaitu amalan-amalan dan termasuk di bulan Rajab ini. Awalan siyamu Asyura, puasa di bulan yaitu Asyura, itu adalah bulan haji, yakni siyam Dzulhijjah, bulan haji, maksudnya siyam Arafah, sum Yaumil Arafah. Sum Yaumil Arafah dari hadis Abi Qatada, dari an Abi Qatada, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sum Yaumil Arafah yukaffir sanatin al-madi wal mustaqbal. Puasa di hari Arafah menghapuskan 2 tahun dosa kita 2 tahun yang lampau dan yang akan datang. Dan sum Yaumil Asyura yukaffir sanal madi, rawai Imam Ahmad dan An-Nasai. Puasa di hari Asyura atau Asyura ini, yaitu bulan Muharram, bulan
yang diagungkan Allah, menghapus dosa kita setahun. Taib. Di bulan Rajab ini termasuk bulan yang harum, yang diagungkan Allah SWT. Yang kedua, Sumal Ashura, yaitu ibadat tasyrik yang agung, yang mulia, yaitu di bulan harum. Nah, yang ketiga, Thalatha ayyam min kulli syahr, 3 hari setiap bulan, yaitu Yaumul Bid, 13, 14, 15. Dari hadis Abu Dzar Ghifari, rawahu Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Itu puasa bagus, 13, 14, 15. Yang keempat, rakaatin qabl ghada, 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu pahalanya khairan minad dunya ma fiha. Hadis diulang-ulangkan dari Abu Hurairah, Aisyah, qal rakaatin qabl subh, rakaatin qabl fajr khairan min dunya ma fiha. Jangan ditinggalkan. Maka rugi ketika orang tidak datang salat di masjid subuh berjamaah. Dan itu boleh diqadha. Kata masyayikh kita, kalau misalnya kita datang ke masjid, imam sudah menegakkan solat, setelah assalamualaikum masih ada waktu, kita qadakan. Atau kalau memang tidak ada waktu, di waktu duha. Jangan tinggalkan, kena pahalanya dan luar biasa. Itu amal-amalan tambahan di puasa. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat yang sahih juga, ikhwatul iman, hadis yang menjelaskan kepada kita dalam diriwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud Sajistani, qal su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anis siyam, anas salata ba'da maktub. Ayy salat afdal ba'da maktub. Salat apa yang mulia setelah salat 5 waktu? Faqala Nabi sallam, salat fi jawfil lail, salat di malam hari, tahajud. Itu innallaha nazala ila sama dunia. Allah turun di langit dunia ini. Hadis yang masyhur ya, menanyakan tentang hamba-hambanya. Maka diampunkan dosa kita, semua permintaan kita, permohonan kita diijabah. Dan kedua, sa'ala ayya siyam afdal ba'da Ramadan. Puasa apa yang paling mulia setelah bulan Ramadan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahrullah alladzi tada'u Muharram, bulan Allah yang diagungkan namanya bulan Muharram. Jadi boleh ikhwatul iman, kalau ada yang bertanya, maaf ini kena sering kita dengar ada yang mengatakan enggak ada puasa bulan Rajab. Ya kalau enggak ada puasa bulan Rajab, bulan lain enggak boleh puasa dong. Ada, tetapi puasa yang sesuai tuntunan Nabi Sallam. Tidak boleh kita puasa Rajab full sampai penuh gitu. Puasa Senin, Kamis, Nabi Daud, puasa 13, 14, 15 ya. Amal apa lagi di bulan Rajab, bulan yang diagungkan Allah. Maka mendekat diri kepada Allah, mempersiapkan diri. Kita akan masuk Syaban dan di bulan Ramadan. Syaban Rasulullah banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lain. Hadis Aisyah, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di bulan Rajab ini ada peristiwa, kita tahu betul, yang namanya Isra Mi'raj. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, tadi sudah kita jelaskan tahun kesedihan kan, meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Terus Allah memberikan hadiah, menghibur Nabi dengan Isra Mi'raj. Kalau kita bicara Isra, itu di surat Banu Israel ayat 1 yang tadi sudah dibaca oleh Pak Ustaz. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil ila masjid. Maha suci Allah yang telah memindahkan hambanya, kekasihnya. Maka kalau kita baca Quran, ikhwatul iman, ketika Allah memanggil Nabi itu dengan nama Bashir wa Nadir abdihi. Tabarakalladzi nazzal Qur'an ala abdi. Alhamdulillalladzi anzala ala abdihi. Itu mulia. Enggak ada di dalam Al-Quran Allah manggil nama Nabi kecuali untuk penjelasan. Muhammad Rasulullah. Alladina ma'u asyidda. Maka Muhammad abadi ahadikum. Betul tak? Alladzi unzila ala Muhammad. Dan termasuk surat Imat au Qutil dalam surat Imat. Jadi itu penjelasan disebut nama. Berarti kalau yang lain-lain Allah memuliakan, mengangkat derajat Nabi kita setinggi-tingginya. Maka ikhwatul iman, Nabi dari Adam sampai Nabi kita ada uli azmi. Uli azmi itu 5. Ibrahim, yakni yang kedua Nabi Isa, dan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 ini, dari 4 uli azmi ini, sisa 2, Nabi Ibrahim dan Nabi kita. 1 adalah Nabi kita SAW. Kama qala Allah Ta'ala, wa id akhadna minka, yani min Nuh, Ibrahim, Musa wa Isa. Nabi kita dulu, walaupun Nabi kita belum lahir. Jadi ini luar biasa
dari Allah SWT menjelaskan buat Nabi kita. Maka diberikanlah hadiah. Nggak ada Nabi sebelum Nabi kita yang diisrakan, kecuali Nabi kita. Hadiah langsung tanpa perantara dengan diturunkan dabba atau burak. Disebut dia dabba, dia tidak dari kuda dan tidak dari keldai. Perkawinan. Jadi dia tidak tinggi, dia tidak pendek. Di tengah-tengah, tidak panjang, dia tidak pendek gitu ya. Itu namanya dabba, burak. Burak ini dia di mana dia memandang, sejauh mana ujung dunia itu, begitu dia melangkah, kaki kanannya udah nyampai. Maka ketika itu sebagian malam Nabi SAW diisrakan. Sebelum diisra beliau dibelah jantung hatinya, dicuci dengan air zam-zam 2 kali. Pertama di waktu Halimah Sa'diyah umur 6 tahun. Ada 2 malaikat yang membawa beliau, maka abang angkatnya atau kakak angkatnya memanggil, ya Ummah, ada orang yang mengambil Muhammad Quraisy, Muhammad kecil ya. Dibawa ke di mana? Akhirnya diletak, beliau sudah terbaring. Ditanyakan ada apa? Dibilang ada 2 orang yang membelah jantung kayak operasi itu, dan dicuci entah apa. Terus dilihat Nabi Muhammad 6 tahun sudah luar biasa, umur 2 tahun juga sudah mulai ya berbicara, masya Allah. Dilihat bahwa ada bekas itu, maka dipulangkanlah kepada Aminah ibunya ya. Itu. Jadi dicuci, setelah itu beliau Isra ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis beliau semua tahulah, sebelum ke Baitul Maqdis ke Yerusalem, yaitu Yerusalem, Baitul Maqdis, ke namanya Bethlehem, kalau disebut Jurika, tempat kelahiran Nabi Isa. Terus ke Tur sini, watini wa zaitun wa turi sini wa hadal baladil amin ya. Itu terus beliau mengimami 120.000 nabi ya. Dan kalau Rasul itu 313 tambah nabi kita 314 perang Badar itu ya. Banyak jumlahnya. Disitulah ketika setelah selesai sholat ya, beliau Mi'raj. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke Baitul Maqdis itu ada tempatnya masih. Nah, beliau di-mi'rajkan ke langit. Itu surat Najm. Surat juga Al-Taqwiyah, surat ini bukan Insyiqaq, surat Takwir ya. Jadi kama qala Allah Ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Telah diperlihatkan wajah Jibril yang benar-benar sebenarnya 600 risha sayap menutup bola dunia ini, dan di Sidratul Muntaha. Pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelum dia naik, beliau diberikanlah minuman susu dan khamar. Beliau memilih susu. Kata Jibril, asab tuh fitrah, benar-benar. Bayangkan ya ikhwat iman, kalau hari ini yakni kita membuktikan betapa mabuk kita. Orang mungkin mengatakan mabuk khamar, tapi mabuk dunia itu lebih parah. Al-wahan, hibbud dunia karatul maut. Jadi kalau Nabi memilih khamar, kayaknya kita lebih teler lagi. Ya. Tapi dengan diberi susu, ini aja kita sudah teler. Salat 5 waktu aja sudah teler, nggak mau ke masjid, nggak mau kemana. Ini maka ketika beliau naik ke langit pertama, dibukakan pintu, ketemu Adam alaihissalam. Dia Adam melihat ke kanannya senyum, ke kirinya sedih. Kenapa ya Jibril? Salam, ini bapak kamu, Abuna Adam. Maka kata Adam, marhaban ya ibni saleh, marhaban yang anak keturunan saleh. Dari keturunan 2 dialah kan. Ketika itu ditanya, kenapa yang ke kanan umatnya yang masuk surga, keturunannya, keturunan Nabi Adam surga. Bait akhadna min duhur bin Adam, ketika diambil dari belakang usap tulang rusuk tuh, maka disaksi kulur alaisa birabukum qalu bala. Jadi yang kanan surga, yang kiri yaitu neraka. Itu dia sedih. Langit kedua ketemu Nabi Isa dengan sepupunya Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Idris. Jadi kita ini, Idris itu dari Nabi Syib, Nabi Adam. Jadi kita sekarang keturunan Nabi Nuh. Karena ketika Nuh semuanya banjir bandang kan. Maka Nabi Idris itu Nabi Nuh keturunan Nabi Idris. Idris kan, marhaban bi akhi saleh. Jadi bukan kita keturunan Idris ya, saudara ya. Tapi kita dari Nuh.
setelah itu dari Nuh kan habis semua, baru keturunan dari Nuh yang anak Nabi Nuh ada yang 3 kan, Ham, Syam apa, yang Kan'an, yang tenggelam, yang Yafis itu ya 3 itu. Maka itu naik langit keempat ketemu Yusuf, Nabi yang ganteng. Tapi Nabi kita lebih ganteng. Yang keempat Harun. Yang kelima ketemu Nabi Musa. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh yaitu Nabi Ibrahim ya. Maka Nabi Ibrahim Abul Anbiya itu. Jadi setelah itu dibawa Jibril ke Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Jadi luar biasa. Maka di situ diperlihatkanlah cahaya. Aku diperlihatkan cahaya-cahaya. Maka diberikanlah hadiah 50 waktu salat. Masya Allah, tabarakallah. Langsung tidak ada tanpa perantara. Jadi amal ibadah yang paling mulia itu di atas langit. Yang lain semua di bumi kan. Jibril menyampaikan apa? Tapi itu sholat tanpa perantara. Dan Nabi SAW dilihat Baitul Ma'mur. Malaikat masuk 70.000 tidak keluar lagi setiap hari. Itu semua neraka, jahanam, semua diperlihatkan. Memang Isra ini panjang ya kalau kita bahas. Terus dilihat malaikat masuk, dilihat di Baitul Ma'mur malaikat sholat berdiri sampai hari kiamat. Ada yang ruku sampai hari kiamat, yang sujud sampai hari kiamat. Maka mu'jib Nabi. Maka kalau kita sholat, di dalam sholat kita rapatkan suf. Sawi sufufukum kasufu malaika. Bagaimana malaikat merapikan saf? Kata Nabi SAW, awal bil awal. Terus setelah itu turun ke Nabi Musa, ditanyakan berapa diberikan sholat ibadah sholat 50 waktu. Minta kurang 5 sampai 5. Kata Allah SWT, aku tidak menggantikan perkataanku. 5 kau tegakkan 50 waktu pahalanya. 1, man ja'a bil hasanah falau asyra amsalih. Barang siapa yang mendatang 1 kebaikannya, dia mendapat 10. Maka minta kurang lagi. Kata Nabi SAW, laqad stahaitu min rabbi. Aku malu. Kata Musa, ya Muhammad, Banu Israel umatku dikasih 1 salat aja tidak mampu. Apalagi umatmu yang lemah, yang kondisi umur kita berbeda kan. Maka kata Nabi SAW, inilah yang diberi aku. Maka sholat 5 waktu ini mulia, jangan ditinggalkan. Mungkin kita singkatkan aja ya.